Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat siang, Ibu Lina. Selamat siang, Bang Wilson. Baik, Ibu Lina, ada aturan larangan mudik. Namun saat ini warga negara asing juga masih diperbolehkan masuk ke Indonesia meskipun dengan syarat tertentu. Apakah aturan ini memang tidak sejalan seperti itu menurut Ibu? Sebenarnya larangan yang ada dalam surat edaran Satgas adalah mudik, begitu ya. Jadi kalau warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu ada regulasi khusus lagi. Tetapi sepanjang protokol-protokol untuk cegah tangkal di bandara itu dipenuhi, itu tidak menjadi masalah. Ibu Lina, selain warga negara asing yang masuk dan beberapa diantaranya positif COVID-19, warga ini juga nekat mudik di tengah larangan dari pemerintah. Apa skenario yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ini dikhawatirkan dengan nekat mudik angka COVID malah justru meningkat nanti. Ya, jadi sebenarnya yang harus kita kritisi adalah yang pertama karantina hanya 5 hari. Ini yang masih menjadi perdebatan di antara kami para ahli. Karena WHO sendiri mensyaratkan karantina itu 14 hari sebenarnya. Dan kita sudah belajar dari strain-strain baru yang kemudian tersebar di Indonesia. Menurut pandangan kami salah satunya adalah disebabkan karena karantina yang 5 hari. Yang kedua, kalau terkait dengan peningkatan jumlah kasus, tentu kita baru bisa ukur 2 minggu, 3 minggu setelah mudik selesai. Pengalaman tahun lalu, 2 minggu, walaupun sudah ada aturan tentang larangan mudik, angka itu tetap naik, walaupun naiknya tidaklah setinggi seperti yang diperkirakan. Tetapi kenaikan tersebut kita apresiasi juga dikarenakan testing kita meningkat 2 minggu, 3 minggu setelah hari raya atau setelah larangan mudik itu selesai. Jadi yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus tentu bukan hanya mudik. Ada banyak kegiatan atau aktivitas lain yang juga bisa meningkatkan jumlah kasus. Tetapi tentu larangan mudik ini sudah didiskusikan, sudah dipertimbangkan untung ruginya, baik buruknya. Dan saat ini kita sebagai warga negara tentu harus patuh pada larangan tersebut, tetapi kalau terkait dengan pengendalian tentu baru bisa kita lihat efektivitasnya 2 minggu sampai 3 minggu setelah mudik itu selesai. Apakah benar mudik kemudian mampu menahan peningkatan jumlah kasus? Kalau untuk mengukur implementasi dari larangan mudik itu sendiri, teman-teman di lapangan tentu sudah bisa melihat apakah larangan tersebut cukup efektif atau tidak. Karena masyarakat kita punya banyak trik dan cara untuk bisa melanggar larangan tersebut. Kita sebagai warga negara yang baik tentu kami himbau untuk ikut dalam surat edaran dari Satgas untuk tidak mudik dan sebaiknya untuk stay at home. Karena yang kita lebih takutkan saat ini adalah strain baru yang saat ini sudah masuk di Indonesia, yang memiliki kontribusi lebih besar untuk meningkatkan jumlah kasus yang kasus COVID di Indonesia beberapa minggu ke depan. Baik, Ibu Lina, saat ini memang aturan larangan mudik sudah dikeluarkan, namun ada juga anjuran untuk mungkin berwisata di wilayahnya saja. Nah, ini mana yang sebenarnya perlu diwaspadai? Mudiknya kah atau nanti kerumunan yang akan terjadi di lokasi wisata jelang libur Lebaran nanti? Sebenarnya kalau kita lihat epidemiologi itu bicara tentang pola atau pattern. Kalau kita sudah ketahui selama Ramadan sampai dengan hari raya itu ada sekitar 3 atau 4 risiko yang mungkin dapat meningkatkan jumlah kasus. Antara lain yang pertama, kalau jam 4 sore banyak orang keluar rumah untuk membeli takjil, dan itu menciptakan kerumunan. Kemudian kalau sudah dapat THR 2 minggu atau 1 minggu sebelum hari raya, pasar penuh dan itu juga menciptakan kerumunan. Lalu 3 hari atau 1 minggu menjelang hari raya harus mudik, itu juga bisa menimbulkan peningkatan jumlah kasus. Dan yang terakhir adalah ketika hari raya
biasanya orang pergi ke tempat-tempat wisata. Nah itu keempatnya harusnya Diwaspadai semua ya? Diwaspadai semua, bukan cuma mudik saja yang harus menjadi concern kita. Karena kalau kami lihat Baik. pemerintah lebih concern pada mudik, tetapi yang 3 dilupakan begitu ya. Baik. Oke, berarti pengendalian nanti apakah terjadi peningkatan atau tidak baru bisa diukur setelah mudik Lebaran usai. Terima kasih atas informasinya Ibu Mas Dalina Pane sudah bergabung bersama kami juga di iNews Siang.